Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil terjemahan dari buku Educator or Bullying bagian bab 2 dengan judul Pendekatan Proaktif untuk Manajemen Kelas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Cynthia, yang kedua saya sendiri Nadia Nurul Fauziah, yang ketiga ada Rahil Kartina, dan yang keempat Zahra Kolbi. Untuk pemateri pertama, kepada Cynthia, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan proaktif untuk manajemen kelas. Ciri-ciri manajemen kelas di abad 21 yang pertama itu berpusat pada siswa. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pembelajaran abad 21 itu, siswa dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, ada pengendalian bersama oleh semua anggota kelas. Jadi di kelas itu dikendalikan oleh bersama-sama, tidak oleh satu orang. Kemudian yang ketiga, ada partisipasi siswa dalam membuat, melaksanakan, dan menegakkan peraturan. Nah, di sini itu dinyatakan bahwa yang itu seperti yang dinyatakan oleh yang pertama gitu, berpusat pada siswa. Jadi siswa itu dituntut untuk berperan aktif dalam membuat maupun melaksanakan dan menegakkan peraturan yang ada. Kemudian yang keempat, ada umpan balik yang konstan dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, dan dari siswa ke siswa. Nah, di sini itu kan jadi istilahnya harus adanya interaksi yang aktif gitu antara guru dengan siswa maupun siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Kemudian ada yang kelima itu meningkatkan tanggung jawab siswa. Nah, dalam manajemen abad 21 ini, meningkatkan tanggung jawab siswa itu juga dituntut agar terbentuknya karakter yang bertanggung jawab. Kemudian ada yang keenam, yaitu guru membantu siswa untuk membuat pilihan yang baik. Nah, itu akan lebih dijelaskan nanti oleh rekan saya mengenai eh, aturan-aturan yang memang harus diikuti oleh siswa. Nah, jadi guru itu harus bisa membantu siswanya dalam menentukan sebuah pilihan, karena guru di sini kan sebagai orang dewasa, di mana dalam pedagogik sendiri kan orang dewasa itu menuntun siswanya atau menuntun anak untuk bisa mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada guru melatih pengendalian diri siswa. Nah, guru di sini itu harus mampu punya kendali diri dulu terlebih dahulu atas dirinya, kemudian baru dia bisa akan mengendalikan diri siswa gitu, melatih pengendalian diri siswanya. Yang selanjutnya itu ada mendengarkan dengan cermat di antara semua anggota kelas termasuk guru. Nah, jadi ketika di dalam kelas, guru itu harus bisa mendengarkan siswanya gitu. Jadi tidak boleh hanya satu arah saja, misalnya dari guru saja ataupun dari siswa saja, tetapi juga harus bisa mendengarkan gitu, harus bisa menjadi pendengar yang baik ketika di dalam kelas. Nah, kemudian ada suasana kelas hangat, ramah, dan penuh perhatian. Tentunya hal ini juga dituntut untuk bisa memberikan kenyamanan pada siswa saat belajar. Yang selanjutnya itu ada semua anggota kelas saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam semangat kerjasama. Nah, jadi di dalam kelas itu harus adanya, dalam manajemennya itu harus bisa menciptakan anggota kelas itu yang saling menghormati, mendukung satu sama lain dalam kerjasama gitu. Jadi kan di abad 21 ini juga, seperti yang kita tahu di era revolusi industri ini kan ditekankan pada kolaborasi, maka harus adanya kerjasama juga gitu. Nah, selanjutnya itu ada semua memiliki peran dalam kekuasaan, mohon maaf maksudnya, semua memiliki peran dalam kesuksesan anggota lainnya. Jadi yang tadi dikatakan bahwa semangat kerjasamanya itu harus ada agar mencapai kesuksesan anggota lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada semua anggota kelas terikat satu sama lain. Nah, jadi tidak ada individualisme, tetapi di sini dituntut untuk bisa saling bekerja sama dalam membuat, melaksanakan maupun menegakkan aturan, karena di sini kan menekankan nilai sosial seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengembangkan penelitian preventif menurut Kounin dalam ruang kelas kontemporer.
Sama seperti dalam pengobatan, lebih baik untuk pasien dan lebih hemat biaya untuk mencegah penyakit. Begitu pula pencegahan masalah di kelas, lebih baik untuk guru dan siswa. Telah dilaporkan bahwa 90% manajemen kelas dilakukan sebelum siswa berperilaku buruk. Jadi, itu menurut Franklin tahun 2006. Nah, jadi dalam pengelolaan kelas preventif itu istilahnya sudah dilaporkan bahwa sudah dinyatakan bahwa dilakukannya preventif ini sangat mempengaruhi pada perilaku siswa gitu. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan pencegahan akan istilahnya mencegah datangnya penyakit ataupun perilaku buruk siswa. Nah, dalam sebuah studi juga telah menjadi pendidikan klasik gitu menurut Kounin, membandingkan kelas bebas masalah dengan kelas yang mengganggu. Siswa itu menentukan bahwa guru di kedua, mohon maaf maksudnya dalam penelitian yang dilakukannya itu menentukan bahwa guru di kedua kelas tersebut biasanya menangani masalah yang mengganggu dengan cara yang sama. Tetapi kelas yang menggunakan teknik pencegahan tertentu memiliki sedikit masalah dalam kelasnya. Kaunin mengidentifikasi ini sebagai keikutsertaan, fokus kelompok, ketumpang tindihan, dan pengelolaan pergerakan. Nah, yang selanjutnya itu ada yang tadi dijelaskan bahwa keikutsertaan. Perhatian guru ini mengarah ke segala arah. Jadi keikutsertaan guru di sini itu harus jelas gitu, harus terlihat keikutsertaannya. Jangan sampai meskipun siswa dituntut untuk berperan aktif, tetapi peran guru dalam keikutsertaan pembelajaran juga sangat penting. Perhatian guru ini harus mengarah kepada segala arah gitu. Kemudian yang kedua, guru berinteraksi dengan semua orang. Yang tadi disebutkan bahwa guru itu harus mengarah ke segala arah, jadi harus berinteraksi dengan semua orang, tidak hanya dengan yang beberapa kelompok orang tertentu, tapi juga harus bisa berinteraksi dengan semua orang di dalam kelas ataupun dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu melakukan kontak mata dengan seluruh peserta didik. Ini berkaitan nih dengan yang sebelumnya, di mana guru juga harus keikutsertaannya, perhatian guru harus mengarah ke segala arah, kemudian guru berinteraksi dengan semua orang, tentunya akan juga diperlukan untuk kontak mata dengan seluruh peserta didik. Nah, selanjutnya ada fokus kelompok. Fokus kelompok ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, jika salah satu siswa berperilaku buruk, maka guru mengkomunikasikan melalui efek gelombang. Dalam artian, jadi siswa tersebut itu tidak disalahkan secara individu, tetapi juga diberikan semacam pemberitahuan bahwa hal itu tuh buruk ataupun dampak negatif dari hal tersebut itu secara klasikal. Yang kedua itu, guru berpindah-pindah untuk memeriksa pekerjaan setiap kelompok. Jadi guru itu meskipun dalam pembelajarannya itu di fokus kelompok ataupun berupa kelompok, guru juga harus bisa berpindah-pindah dalam memeriksa pekerjaan kelompoknya gitu. Jadi agar siswa juga merasa kehadiran guru itu ada gitu dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu beragamnya keterlibatan siswa secara langsung dilihat dari jarak dari guru gitu. Jadi posisi ini dilibatkan dalam posisi guru dengan siswa gitu. Jadi posisi berdiri guru, kemudian juga posisi meja guru itu akan uh, mempengaruhi keterlibatan siswa secara langsung dilihat dari jarak tersebut gitu. Jadi hal itu juga akan menentukan dalam fokus kelompok. Nah, kemudian guru bertanya kepada siswa sebagai masukan menilai situasi yang sesuai. Nah, jadi guru itu harus mempunyai keterampilan bertanya agar nantinya masukan dan menilai situasinya itu lebih jelas gitu, lebih memudahkan guru juga saat melakukan penilaian kelompok. Nah, yang selanjutnya itu yang tadi ada ketumpang tindihan. Di kelas ABA 21, pelatih guru memastikan bahwa siswa dalam setiap kelompok telah menetapkan tanggung jawab tidak hanya kepada setiap anggota kelompok, tetapi juga kepada semua anggota kelas lainnya. Siswa memiliki masukan tentang apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Mereka sepakat untuk kolaboratif, mengklarifikasi, dan mempraktikkan sehingga semua siswa mengetahui apa yang harus dilakukan terkait tugas mereka.
bagaimana cara setiap anggota dan kontribusi pada tugas tersebut, dan bagaimana cara menangani masalah yang mungkin terjadi. Nah, kemudian ada pengelolaan gerakan. Suasana yang melibatkan siswa dalam pengelolaan, guru masa kini meminta saran siswa mengenai kegiatan apa yang mungkin diberikan setelah menyelesaikan tugas sebelumnya. Tanda apa yang mungkin mereka berikan kepada guru ketika mereka merasa mengerti sehingga pengulang-ulangan instruksi tidak diperlukan, serta kapan dan bagaimana instruksi dapat diubah agar lebih efektif sehingga menghindari mati hidup atau menggantung dan fragmentasi. Jadi ketika dalam pengelolaan kelas itu, siswa dan guru itu untuk aba 21 itu pergerakannya itu sudah mulai berbeda gitu, dimana ketika zaman dulu mungkin lebih dominan guru yang menjelaskan dan sebagainya gitu, yang memegang kendali. Nah, untuk aba 21 ini, guru juga bisa meminta saran siswa ketika kegiatan yang telah diberikan itu telah selesai gitu. Maka hal itu juga akan istilahnya adanya interaksi antara guru dan siswa itu semakin dekat, sehingga ketika siswa itu mengerti dan tanpa harus melihat ataupun bertanya kembali, tapi karena ada isyarat-isyarat yang diberikan oleh siswa, maka dapat diketahui bahwa siswa tersebut mengerti atau tidak, perlukah pengulangan atau tidak, sehingga kelas akan lebih efektif, maka akan pembelajaran pun akan semakin efektif seperti itu. Nah, kemudian ada menciptakan suasana kelas yang positif. Terdapat sebuah hubungan timbal balik yang kuat antara murid dan guru dalam suatu situasi atau suasana kepercayaan mana murid yang merasa bebas untuk berpartisipasi. Guru yang efektif yaitu yang mendisiplinkan siswa dengan konsekuensi hukuman, sedangkan guru yang efektif, maksud saya tadi yang pertama, guru yang tidak efektif yaitu yang mendisiplinkan siswa dengan konsekuensi dan hukuman, sedangkan guru yang efektif yaitu guru yang mengatur kelas dengan prosedur, aturan, dan rutinitas. Meluangkan waktu untuk menjelaskan aturan dan prosedur sangat dianjurkan agar dapat diimplementasikan sehingga mereka pun harus dipahami gitu. Jadi dalam kaitannya menciptakan suasana kelas yang positif ini, guru tidak harus menggunakan pendekatan otoriter ataupun intimidasi secara terus-menerus, tetapi guru juga harus bisa memberikan keefektifan gitu. Jadi guru juga harus efektif, di mana guru juga harus punya prosedur maupun aturan dan rutinitas ataupun kesepakatan bersama siswa agar kelas juga menjadi positif. Nah, kemudian juga menjelaskan beberapa aturan ataupun prosedur juga sangat dianjurkan agar siswa pun paham dan juga mengerti maksud dan tujuan dari prosedur ataupun dari aturan tersebut sehingga dipahami dan dapat diimplementasikan oleh siswa tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang kriteria untuk aturan dan prosedur yang layak. Ada 4 kriteria untuk aturan dan prosedur yang layak. Yang pertama, mereka diharuskan untuk mengikuti aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, yaitu mereka aturan atau prosedur yang telah ditetapkan itu mampu dilakukan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali dan tidak memberatkan pula kepada seluruh siswa. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan sifat manusia. Jadi, aturan yang telah ditetapkan atau disepakati harus bersifat manusiawi dan masih dalam tahap wajar sebagai aturan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, tidak memerlukan sumber daya melebihi dari yang dapat diberikan. Selanjutnya, next.
Terdapat manajer kelas yang efektif. Yang pertama yaitu mempelajari nama siswa dan informasi yang positif tentang mereka. Maksud dari mempelajari nama siswa dan informasi yang positif tentang mereka yaitu dalam manajer kelas yang efektif, yaitu seorang guru menyadari pentingnya menjadikan instruksi diharuskan untuk menginstruksikan sesuatu kepada siswa dengan menyebut nama siswa tersebut. Dalam artian, seorang guru diharuskan untuk menghafal dan mengetahui nama-nama siswanya. Terlebih kepada siswanya itu sendiri, mereka dikenalkan dengan teman-teman kerabatnya, teman-teman kelasnya untuk saling mengenal nama mereka. Dengan itu, ketika guru sedang memanggil atau menginstruksikan sesuatu kepada siswa dengan menyebut nama siswa, maka siswa akan terlibat secara pribadi. Mereka akan menjadi lebih terlibat secara emosional dan akan menjadi lebih dekat dengan guru. Selanjutnya, informasi yang positif tentang mereka. Jadi seorang guru harus mengetahui tentang informasi pribadi setiap siswanya. Kemudian yang kedua, kapanpun kesempatan memungkinkan, tawarkan kepada siswa kesempatan untuk berbicara tentang mereka sendiri. Berikanlah kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pribadi dirinya. Itu untuk saling memperkenalkan diri mereka agar lebih terbuka dan menjadi adanya suatu kekerabatan atau kedekatan bersama teman-teman maupun dengan guru. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk menangkap sikap yang mungkin muncul dalam karya seni, karya tulis, atau selama diskusi. Yang keempat, cobalah untuk menunjukkan bahwa Anda mendengar dan memahami perasaan siswa dengan memparafrasekan beberapa komentar yang mereka buat dalam bentuk frustasi atau kemarahan. Dengan menunjukkan bahwa adanya kita itu mendengar dan memahami tentang perasaan mereka, mereka akan menjadi lebih terbawa suasananya dengan kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yaitu memparafrase oleh guru telah dikenalkan oleh Gordon dan masih efektif sampai saat ini. Jika siswa berkata, "Saya benci kimia," Anda sebagai guru yang sensitif dan suportif dapat memparafrasekannya dengan mengatakan, "Anda mengalami kesulitan menyelesaikan persamaan ini." Nah, kemudian Anda dapat menambahkan, "Mari kita lihat apakah kita dapat mengerjakan bersama untuk menyelesaikan ini." Jadi jika ada seorang murid yang mengatakan mereka tidak bisa dengan suatu pelajaran, kita tidak boleh mendoktrin atau malah menjatuhkan mereka, tapi kita mengajak mereka untuk sama-sama memecahkan masalah atau permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan. Kemudian yang keenam, pastikan semua siswa menjadi peserta yang aktif dalam kegiatan yang bermakna. Dalam proses pembelajaran, tidak ada yang namanya siswa yang diam atau sebagian siswa aktif dan sebagian siswa diam. Jadi semua siswa harus diajak untuk aktif dan ikut andil dalam proses pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang ketujuh, usahakan untuk memasangkan atau mengelompokkan yang terisolasi ke dalam kegiatan pembelajaran dengan siswa yang lebih diterima secara sosial, sehingga semua dapat merasa diterima di dalam kelas. Nah, dalam pembagian kelompok, haruslah kita sebagai seorang guru dapat mengelompokkan siswa secara merata. Jangan yang siswa aktif dengan siswa aktif saja, dan siswa yang kurang aktif digabungkan dengan kurang aktif. Tapi harus mencampurkan.
agar yang siswa kurang aktif bisa terbawa oleh siswa yang aktif di kelasnya, sehingga tidak ada siswa yang terisolir atau terbelakang. Kemudian yang kedelapan, carilah cara Anda untuk mengidentifikasi kekuatan setiap siswa. Carilah kelebihan atau kemampuan siswa yang dapat kita tingkatkan, yang agar dapat memotivasi pribadi siswanya. Contoh, satu orang siswa itu memiliki kelebihan, maka kita sebagai seorang guru harus memberi motivasi agar siswa tersebut mampu meningkatkan kemampuan atau kelebihan yang dia miliki. Selanjutnya, next. Nah, cara produktif untuk mendorong yaitu dengan mengirimkan pesan Anda. Pesan Anda. Anda melakukan sebuah pekerjaan yang baik dengan membantu Larry mempelajari perkaliannya. Kemudian di sampingnya ada pesan saya atau pesan umum. Menurut saya, Anda melakukan pekerjaan yang baik dengan membantu Larry dengan perkalian. Kemudian, dalam pesan Anda bekerja sangat keras pada komposisi Anda sehingga Anda meningkatkan skor Anda 10 poin menggunakan tata bahasa yang tepat. Kemudian dalam pesan umum, saya bangga bahwa Anda meningkatkan skor Anda 10 poin. Kemudian dalam pesan Anda membersihkan lab dengan baik sehingga siswa lain meniru Anda. Kalau dalam pesan umum, saya menyukai cara Anda membersihkan meja lab Anda. Nah, itu tersebut adalah cara produktif untuk mendorong agar memotivasi siswa di kelas, yaitu dengan mengirimkan pesan Anda. Next. Lingkungan belajar yang melibatkan siswa. Yang pertama yaitu mintalah siswa membantu dalam menerapkan aturan dan prosedur. Dalam menentukan peraturan atau prosedur, libatkanlah siswa dalam proses pembuatannya, karena agar mereka lebih memahami dan mengetahui peraturan yang akan diterapkan. Kemudian yang kedua, mintalah siswa membantu dalam memutuskan konsekuensi positif untuk mengikuti aturan dan prosedur serta konsekuensi negatif jika tidak mengikutinya. Nah, jadi dalam penentuan konsekuensi yang positif dan negatif, siswa harus dilibatkan agar mereka lebih bertanggung jawab karena telah bekerja sama atau berdiskusi bersama tentang konsekuensi yang akan diterapkan. Kemudian selanjutnya mereka akan lebih melakukan hal-hal yang menurut mereka telah disepakati. Gitu. Kemudian yang ketiga, pelajari nama siswa dan sesuatu yang pribadi tentang mereka segera. Lebih cepat memahami pribadi tentang siswa, tentang mereka, akan lebih baik. Lebih cepat kita mengenal nama-nama siswa itu juga akan lebih baik karena mereka akan lebih cepat masuk dalam dunia kita sehingga kita dalam mendidiknya akan lebih mudah karena merasa mereka adalah bagian dari kita. Kemudian gunakan minat siswa dalam pelajaran, yaitu dengan memotivasi tingkatkan minat mereka karena dalam pembelajaran hal yang sangat sensitif itu adalah minat. Jika siswa sudah tidak memiliki minat dalam belajar, maka akan sulit untuk mengajar kepada mereka. Sedangkan jika kita meningkatkan minat mereka, membangkitkan minat mereka, maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif. Kemudian yang selanjutnya, peka terhadap perasaan siswa. Kita harus mampu melihat dan membaca perasaan siswa. Apakah mereka sedang bersemangat, atau mereka sedang lesu, atau mereka sedang terlihat memiliki masalah. Dekati oleh kita dan ambil perasaannya, kemudian kita
jika mereka sedang dalam keadaan tidak baik, maka kita harus bisa bagaimana memberikan suatu motivasi kepada mereka. Kemudian, libatkan siswa dalam kegiatan yang bermakna. Itu sudah pasti ya, dalam segala hal yang bermakna, siswa harus dilibatkan karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bermakna, yang bisa mereka pahami dan mereka mendapat hasil dari pembelajaran. Kemudian, mengidentifikasi dan membangun kekuatan setiap siswa. Yang selanjutnya, next teh. Ada beberapa perilaku positif guru yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu berinteraksi secara positif dengan siswa lebih mudah. Kemudian mengajar tidak terlalu membuat stres dan siswa lebih menikmati kelas. Nah, berinteraksi secara positif dengan siswa lebih mudah yaitu dengan kita harus mampu berinteraksi dengan siswa. Kita sebagai guru itu harus bisa bagaimana caranya berinteraksi atau agar mereka mampu agar dunia mereka, agar kita dapat berinteraksi atau mempermudah dalam berinteraksi dengan mereka. Kemudian mengajar tidak terlalu membuat stres dan siswa lebih menikmati kelas. Dalam pembelajaran itu, untuk anak-anak itu jangan dibuat mereka stres, harus dibawa santai, tapi masih dalam proses mendidik atau belajar. Kemudian berperilaku sebagai orang dewasa yang dapat mereka hormati dengan menggunakan ucapan, tata bahasa, dan berpakaian profesional. Dalam seorang guru adalah orang dewasa yang harus dituruti atau sebagai contoh dari muridnya. Jadi harus dijaga tentang ucapannya, tata bahasanya, dan cara mereka berpakaian. Selanjutnya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa busana yang dikenakan guru berpengaruh terhadap pekerjaan, sikap, dan disiplin siswa. Anda berpakaian untuk 4 efek utama. Yang pertama, hormat. Seorang guru bisa dihormati bisa dengan melalui bagaimana dia berpakaian. Jika berpakaiannya itu terhormat, menggunakan pakaian terhormat, maka siswa juga akan segan kepada gurunya gitu. Jadi jangan sembarangan memakai pakaian yang membuat siswa itu merendahkan kepada guru. Kemudian yang kedua, kredibilitas. Yang ketiga, penerimaan. Dan yang keempat, otoritas. Selanjutnya. Nah, beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menggunakan bahasa di kelas direkomendasikan oleh Ryan et al. 2008. Yang boleh dilakukan yang pertama yaitu bicaralah dengan jelas dan ringkas. Seorang guru harus berbicara dengan jelas dan ringkas. Mengapa? Karena jika terlalu bertele-tele, maka siswa akan jenuh dan akan fokusnya itu akan teralihkan. Ringkas saja, jangan terlalu banyak umpama-umpama yang membuat siswa malah menjadi tidak fokus. Kemudian yang kedua, menggunakan istilah netral, gender, atau panggil siswa sebagai kelas atau anak laki-laki dan perempuan. Jadi dengan istilah gender, anak laki-laki, kemudian anak perempuan gitu. Kemudian yang terakhir menggunakan tata bahasa yang tepat. Yang tidak boleh dilakukan yang pertama menggunakan kata pengisi seperti seperti kamu tahu. Nah, karena itu tidak baku ya. Dalam proses pembelajaran itu sangat
tata bahasa itu harus sangat diperhatikan karena siswa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kemudian sebut siswa sebagai guys atau hey kalian atau hey rekan karena kita sebagai guru harus membedakan tingkat atau derajat agar kita bisa dihormati. Jika kita guys itu kan seperti halnya kita teman apa tidak apa ya kurang disegani gitu. Seperti kalian, nah itu kan kalian itu kayak seperti ke rekan-rekan apa sebaya gitu. Kemudian gunakan umpatan atau sumpah serapah. Jadi jangan dalam perkataan itu benar-benar harus dijaga dari seorang guru. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Zahra Kolbi. Baik, terima kasih kepada Nadia selaku moderator. Nah, ini kalian bisa melihat dalam PPT bahwa kendali atas hidup adalah sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan oleh semua orang. Ketika tidak mendapatkannya, kita mengejar kendali atas orang lain. Menurut MC Leod. Nah, contohnya itu bahwa di sini dalam bukunya ada seorang yang bernama Brown, yaitu berada pada lingkungan keluarga yang kurang baik, di mana keluarganya menyukai dengan alkohol dan kekerasan. Kemudian Brown pun bercerita kepada gurunya, dan si gurunya itu mengendalikan si Brown supaya kamu bisa menjadi seseorang. Nah, dari pesan tersebut, si Brown pun melawan segala rintangan yang dia hadapi. Dan akhirnya, si Brown pun menjadi pengacara dan senator Amerika Serikat. Selanjutnya, next deh. Nah, dalam pengendalian juga, dalam pengendalian juga guru harus menawarkan beberapa pilihan kepada siswa. Nah, pilihan tersebut harus autentik dan dapat diterima secara bersama. Nah, dalam beberapa pilihan tentunya memiliki manfaat baik itu kepada siswa, kepada guru. Nah, untuk siswa manfaatnya itu dapat mempraktikkan pengambilan keputusan, menunjukkan diri sendiri, dan mempelajari bahwa sekolah itu relevan dengan kehidupan mereka. Nah, untuk gurunya dapat memilih cara yang terbaik dalam suatu pilihannya. Next. Nah, guru juga di sini harus bisa peduli dan mengendalikan kelas dengan kondusif. Karena jika tidak dikendalikan dengan kondusif, maka akan terjadinya kenakalan, keributan, kemudian kondisi kelasnya tidak akan kondusif. Dan siswa pun tidak akan menyukai atau menghormati guru jika guru tersebut hanya membiarkan mereka untuk melakukan kenakalan, sesuai dengan pernyataannya Kanter pada tahun 2006. Next. Nah, di dalam PPT ini kalian bisa lihat ada beberapa tahapan. Yang pertama ada guru yang peduli, kemudian ada apresiasi siswa, dan yang terakhir ada kerjasama siswa. Nah, guru yang peduli ini bisa dikategorikan sebagai guru yang bersikap adil tapi tegas, memenuhi janjinya, kemudian bertanggung jawab atas perilaku buruk, dan peduli terhadap kondisi kelas apabila terjadi perilaku yang tidak semestinya. Nah, apabila gurunya itu peduli, maka akan diapresiasi oleh siswa, akan disukai oleh siswa. Nah, setelah disukai atau diapresiasi oleh siswa, maka akan menimbulkan kerjasama siswa. Next.
Nah, di sini juga tentunya guru harus bersikap adil. Nah, adil itu bukan berarti memperlakukan semua orang dengan sama, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya. Sesuai dengan pernyataan Tom Ison pada tahun 2001. Contohnya seperti ini. Misalnya ada kan cara belajar siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang visual, kemudian ada yang auditorial. Nah, kita tidak adil di sini tidak menyamakan sesuai dengan tidak menyamakan cara belajar siswa dengan karakter belajar siswa tersebut. Jadi misalnya disesuaikan. Misalnya si A cara belajarnya kinestetik, berarti harus disesuaikan dengan kinestetik. Kemudian siswa B belajarnya dengan visual, disesuaikan dengan visual. Itu baru dikatakan dengan adil. Kemudian, next. Nah, di sini juga ada cara membangun suasana kelas yang positif dengan menghormati guru. Yang pertama itu tunjukkan rasa humor. Nah, di sini guru tentunya harus ketika masuk ke kelas tuh harus tersenyum, harus humor, terus harus bercanda dengan siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua ada ingatlah bahwa Anda adalah model peran yang kritis. Kemudian akui kesalahan apabila salah, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat adalah menetapkan tingkat harapan yang positif. Yang kelima, bersikap responsif terhadap reaksi siswa. Yang keenam, berbagi kepemimpinan dan kendali antara siswa dan guru. Kemudian yang ketujuh, ada menyajikan pilihan kepada siswa. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa menyajikan pilihan siswa itu harus yang otentik dan dapat diterima oleh semua orang. Kemudian yang kedelapan ada berhubungan dengan siswa dalam perencanaan yang ramah, namun mirip bisnis. Dan yang terakhir adalah bersikap tegas tapi adil. Next. Nah, di dalam kelas tentunya pasti ada suatu kondisi kelas yang tidak kondusif ataupun terjadinya bullying atau apa gitu kan. Seperti pernyataannya West pada tahun 2009 bahwa terdapat bullying baik itu dari secara verbal, secara fisik, kemudian mengucilkan teman sekelasnya, kemudian membeda-bedakan seperti remaja kulit hitam dibandingkan dengan remaja kulit putih. Nah, yang remaja kulit hitam ini cenderung menjadi objek bullying. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Kolbi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahil Kartina. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Menurut STAR tahun 2003 mengidentifikasi ciri guru yang mendidik dan guru yang merundung, yaitu yang pertama, pendidik membuat siswa tahu bahwa mereka peduli, tetapi perundung membuat siswa tahu siapa bosnya.
Kemudian pendidik mengajari pengendalian diri, tetapi perundung menggunakan kendali mereka sendiri. Pendidik menanamkan harapan yang kuat, tetapi perundung memerintahkan dengan keinginan kuat. Pendidik meredakan perkara kecil dengan humor, tetapi perundung menggunakan sindiran untuk mengubah perkara menjadi permusuhan. Kemudian pendidik memberikan nasihat secara pribadi untuk masalah disiplin kronis, tetapi perundung mempermalukan anak yang nakal di depan umum. Kemudian pendidik adalah orang bijaksana, tetapi perundung adalah orang yang suka menghakimi. Kemudian selanjutnya, pendidik membantu semua siswa merasa berhasil, tetapi perundung menghukum siswa karena mereka tidak berhasil. Pendidik mengatasi perilaku buruk, tapi perundung menyerang karakter dari anak yang nakal. Pendidik melihat keunikan siswa, tapi perundung membandingkan satu anak dengan lainnya. Pendidik memperlakukan siswa dengan baik, tetapi perundung memperjelas bahwa tidak semua siswa berhak mendapatkan rasa hormat. Kemudian yang terakhir adalah pendidik menyoroti perilaku yang baik, tetapi perundung membuat contoh perilaku yang buruk. Selanjutnya, dari penjelasan yang rekan saya sebelumnya jelaskan, kesimpulannya jadi ada beberapa cara untuk membangun kelas yang positif berdasarkan lingkungan belajarnya, yang tadi sudah dijelaskan per poinnya, yaitu yang pertama, memberikan keamanan fisik dan emosional, menunjukkan antusiasme, selalu cukup untuk siswa melakukan sesuatu, kemudian memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berhasil, beri siswa waktu istirahat sekali, hubungkan dan interkoneksi, kemudian pengetahuan pribadi atau positif, dan ciptakan lingkungan belajar yang tidak. Kemudian selanjutnya, di sini ada beberapa perilaku negatif yang guru tidak termasuk dalam metode belajar yang baik. Yang pertama itu favoritisme. Terkadang guru hanya menyukai salah satu siswa, tetapi tidak menyukai yang lainnya. Dan pasti perilakunya itu pasti dibedakan. Nah, cara guru menunjukkan favoritisme ini adalah guru yang memanggil dan memuji siswa yang sama. Ketika pembelajaran atau proses pembelajaran berlangsung, guru memanggil siswa yang itu saja, tetapi tidak melihat siswa yang lainnya. Itu termasuk ke ciri-ciri bahwa siswa tersebut adalah favorit dari guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah tersenyum hanya pada mereka. Berarti di sini guru yang memang lebih banyak tersenyum kepada siswa yang difavoritkan daripada siswa yang lainnya. Kemudian membuat mereka menjadi bintang kelas. Bintang kelas di sini adalah ketika proses pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada siswa itu terus-menerus sehingga dia bisa menjawab, dia akan menjadi lebih terkenal dan akhirnya akan menjadi bintang kelas. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah memantau sambil mengabaikan siswa lain. Jadi dia tidak terlalu memedulikan siswa yang lain kecuali favorit dia itu, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini adalah contoh dari yang saya tadi sebutkan dari perun dari sebentar. Nah, di sini adalah contoh dari perundung menggunakan sindiran untuk mengubah perkara menjadi permusuhan. Nih, contohnya seperti ini. Pada saat di kelas nih, proses pembelajaran, Jena sedang mengunyah permen karet. Guru berkata, "Jena, memangnya kamu bayi yang harus selalu mengunyah sesuatu ke dalam mulutmu? Akan lebih baik jika kamu menghisap ibu jarimu saja." Kelas pun tertawa. Nah, hal tersebut kan memberikan sindiran kuat gitu kepada Jena gitu. Kemudian untuk versi lain dalam membuat perkara dari masalah mengunyah permen karet ini, guru memberikan atau membuat puisi kepada Jena. Seperti ini. Gadis pengunyah permen karet dan sapi pengunyah rumput. Apa bedanya? Sekarang saya tahu tampang cerdas di wajah si sapi. Dan hal tersebut dilakukan di dalam kelas. Itu memberikan efek negatif atau
emosional terhadap siswanya, dan hal tersebut dilarang guru untuk melakukannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini hal-hal yang dilakukan guru ketika menangani perkara yang dilakukan oleh siswa, ada dua sebenarnya di sini untuk guru pendidik yang kontemporer ini. Yang pertama, pasti mereka akan bertanya dulu gitu kepada Jena, apakah memang dia telah melanggar aturan. Ketika Jena membalas atau menjawab pertanyaan, dan ketika ataupun misalkan Jena tidak mau menjawab pertanyaan, maka kita bertanya kepada teman yang lainnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pertanyaan jawaban tersebut, maka eh, yang dilakukan guru selanjutnya seperti apa, itu boleh dilakukan oleh guru. Kemudian untuk guru abad ke-21 ini, mereka akan lebih memastikan dulu bahwa aturan itu masuk akal atau tidak. Kemudian aturan tersebut itu disetujui dan diterima oleh semua siswa atau tidak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini adalah bagaimana sih instruksi dan arahan yang dilakukan oleh pengelola kelas kontemporer. Di sini ada step by stepnya. Dari yang pertama, guru memastikan bahwa ada rasa saling menghormati di antara semua anggota kelas. Karena ketika kita mengajarkan dan sudah terlihat siswanya saling menghormati, kita akan merasa tenang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, guru menghormati siswa dengan cara mendengarkan mereka berbicara. Karena sebelum siswa saling menghormati, sebelumnya siswa pun harus melihat contoh terlebih dahulu. Nah, di sini yang dijadikan contohnya itu yaitu guru sendiri gitu. Guru yang memang harus menghormati siswa dengan cara mendengarkan mereka berbicara. Kemudian siswa menghormati guru dengan mendengarkan ketika siswa berbicara. Nah, di sini ketika kita sudah memberikan contoh dengan cara menghormati siswa pada saat mereka berbicara, di sini ada timbal balik. Asal kita stimulus, mereka juga eh, akan timbal baliknya terlihat gitu bahwa siswa juga akan menghormati guru gitu dengan mereka mendengarkan ketika siswa berbicara, ketika guru berbicara. Mohon maaf, di sini ada yang salah. Kemudian yang terakhir adalah para siswa menghormati dengan mendengarkan ketika mereka berbicara. Nah, dari proses itu, maka di akhirnya pasti mereka akan saling menghormati, menghargai satu sama lain ketika berbicara seperti itu. Selanjutnya, nah di sini adalah hal yang perlu diwaspadai oleh guru pada saat menerapkan proses pembelajaran. Di sini hal-hal yang memang perlu diwaspadai ya oleh guru pada saat proses pembelajaran ini. Yang pertama, menerapkan komunikasi perintah di kelas daripada memfasilitasi pertukaran ide dan saran yang bebas dan terbuka. Hal tersebut ini adalah contoh ketika kita menerapkan komunikasi perintah di kelas, siswa akan merasa tidak diterima atau merasa bahwa mereka ada keanehan gitu atau tidak terima terhadap guru atau aturan dari gurunya gitu. Mendingan kita sebagai guru harus lebih eh, memfasilitasi pertukaran ide dan saran yang bebas dan terbuka, selain untuk meningkatkan Terima kasih kepada ilmu pengetahuan kepada siswanya. presentasinya. Di sini juga supaya berkembang gitu pemikiran-pemikirannya. Kemudian yang kedua adalah Eh, menyiapkan sistem pembelajaran yang melibatkan hafalan, pekerjaan membosankan, kurangnya partisipasi siswa, dan kurangnya variasi. Materi Nah, di sini waspadai instruksi ini karena ketika udah yang ML. ketika melibatkan hal negatif tersebut, maka akan berdampak negatif juga kepada siswa. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan yang tidak bermakna yang membuat siswa akan mencari stimulus mereka sendiri dan menemukan cara untuk menjadi pengganggu. Ketika kegiatan proses pembelajaran yang tidak bermakna, fokus siswa akan terbelah gitu. Maka mereka akan menjadi pengganggu gitu, entah mengganggu teman yang lainnya atau mengganggu konsentrasi dari gurunya, seperti nakal, seperti itu. Kemudian guru harus menyadari fakta bahwa sistem kepercayaan siswa dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan
Presentasi. Jadi di sini adalah jika siswa percaya bahwa mengalami kegagalan berarti mereka bodoh, mereka cenderung mengadopsi beberapa strategi melindungi diri, tetapi juga strategi merugikan diri sendiri. Berarti di sini kalau misalkan guru sendiri memberikan hal tersebut, maka siswa akan berpikiran atau melakukan sesuatu hal yang tidak serius atau eh, begini mending gini atau tidak masih tidak akan yakin gitu terhadap hal-hal yang memang mereka akan melakukannya gitu seperti itu. Kemudian mengharuskan tugas yang rumit. Nah, jenis tugas ini memang tidak produktif gitu dan sangat mengganggu bagi siswa, terutama ketika tugas yang rumit atau tugas apapun lainnya tidak dikembalikan gitu. Hal tersebut pun guru memang harus memikirkan gitu tugas siswa secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar bermakna gitu. Makanya guru ketika memberikan tugasnya itu harus sederhana, harus jelas seperti apa gitu agar siswanya pun merasa diterima seperti itu. Kemudian, memberikan kegiatan dan tugas yang sama kepada semua siswa, bukannya menjadi selektif sesuai dengan kebutuhan. Nah, siswa memiliki tugas pembelajaran dan tugas yang prosedural, yang cenderung mengarah ke kesuksesan, memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menjadi tidak aktif dan mengganggu kalau misalkan kita menerapkan semua Alhamdulillah. siswa itu Dari tugasnya yang sama gitu. Mohon maaf jika ada Dan selektif sesuai itu kesalahan. seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah tidak konsisten. Nah, beberapa guru memang misalkan ketika tidak konsisten dalam menerapkan prosedur, terkadang guru memperbolehkan pemanggilan atau uh, terkadang guru mengharuskan untuk mengangkat tangan. Nah, ini membingungkan gitu bagi siswa ketika guru tidak menegakkan aturan dan prosedur dengan cara sepanjang waktu. Jadi sebelum proses pembelajaran, guru harus diskusi dengan siswa melakukan aturan-aturan apa saja yang bisa dilakukan atau aturan-aturan apa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, nah, jadi yang saya jelaskan tadi, di sini disimpulkan bahwa perilaku siswa yang disebabkan guru itu antara lain yaitu yang pertama sarkasme, membawa dendam, favoritism, membuat kasus dari pelanggaran kecil, menggunakan pendekatan otoriter, mengabaikan kekuatan siswa, tidak meminta siswa terlibat dalam kegiatan yang berarti, menugaskan pekerjaan yang banyak, dan menjadi tidak konsisten. Nah, hal-hal tersebut yang memberikan dampak-dampak negatif terhadap siswa, maka guru harus mewaspadai terhadap perilaku-perilaku yang akan disampaikan kepada siswa. Seperti itu, mungkin materi dari saya. Terima kasih. Saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 2 telah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat dimengerti. Kata dari kami mengutip dari Ki Hajar Dewantara, jangan setengah hati menjadi seorang guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.